dalam di NICU, di HCU IGD, dan sekarang sebagai tim akreditasi RSUD Dr. Isaac Tulungagung dan tim PPI RSUD Dr. Isaac Tulungagung. Organisasi beliau adalah HIPI dan PPNI. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi tentang penata laksanaan pengendalian infeksi yang nantinya akan dilanjutkan dengan workshop. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu Widi. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kok kebagian ngantuknya ya ini. Bisa berdiri sebentar. Itu kalau Mas Joko, yang lain belum. Mohon berdiri sebentar ya. Sebentar aja. Silakan ngeluk boyok, molet. Dari tadi kan duduk toh. Saya sendiri soalnya kalau duduk lama itu enggak betah. Soalnya mbah jadi boyoknya enggak betah. Gimana? Sudah selesai? Loh, kok belum? Belum selesai. Syukurlah Pak Joko masih nunggu ya. Awas lo ya, ada nyonya lo ya. Silahkan duduk kembali. Ini saya kan sebagai gimana ya, manut jenengan. Saya melayani dengan mintanya cepat atau lama? Ulang aja ya. Kalau mau cepat, tapi konsentrasi, jadi biar bisa paham. Saya mau cepat sama lari, tapi saya juga minta jenengan semua paham apa yang saya sampaikan. Ujian. Iya, habis ini ujian nanti yang maju pinter dapat door prize 3 SKP. Sing penting kan SKP nih. Ya, langsung kita mulai ya. Semangat pagi. Mau aku lihat siang. Kalau di PPI itu tidak ada yang namanya siang. Semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Lah tidak dijawab mulai aku. Demi SKP kalau Pak Joko ya. Oh iya, kenalan dulu ya. Kan sudah ada yang kenal sama saya? Aku kadung GR loh padahal ya. Jadi nama saya Widya Stuti seperti yang sudah disampaikan mbaknya tadi, saya tidak hafal namanya, maaf. Kita sekarang mulai aja untuk membahas tentang penata laksanaan kesehatan pada karyawan. Mas kok enggak kena mas? Di awal dikembalikan enggak bisa. Yang awal. Kok enggak kena? Nah, kalau yang disampaikan Gurtap tadi itu tata laksana kesehatan karyawan secara umum dan dari K3. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan karyawan yang khusus dari PPI, lebih fokus ke tata laksananya dari PPI. Ini zaman saya muda dulu. Nah, paling tidak jenengan tahu apa toh ya resiko yang ada di rumah sakit. Terus resiko yang bisa terjadi di lingkungan kerja, tata laksana pasca pajanan, serta bagaimana kita melaporkan jika terjadi pajanan pada petugas kesehatan. Nah, latar belakangnya ini karena HAIS itu menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. HAIS itu apa toh? Kalau dulu dinamakan apa? Infeksi nosokomial. Dapat door prize nanti Ibu ya. Nanti dari mbaknya terang aja. Nanti kalau ujian lulus.
Ya, dulu namanya infeksi nosokomial, tapi sekarang sudah ganti namanya HAIS. Itu dalam definisinya lebih luas. Jadi tidak hanya terjadi pada pasien, jadi juga ya, yang terjadi pada petugas maupun pengunjung. Jadi jika petugas terpajan atau tertular dari pasien, itu juga dinamakan HAIS. Makanya kenapa kita terutama fasilitas pelayanan kesehatan, sebenarnya tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, semua perusahaan harus ada program kesehatan karyawan. Nah, ini kemarin saya sempat nginceng ini basa nopo? Ngintip. Nah, ini di fasilitas pelayanan kesehatan itu ilustrasi aja seperti ini. Jadi kumannya sekarang banyak MDRO, jadi kuman-kuman yang resisten terhadap antibiotik, ada MRSA, ada ESBS seperti yang dinyatakan Bu Pur tadi. Jadi jika akan masuk suatu fasilitas pelayanan kesehatan, kita sebagai petugas, kita harus naik ini dulu. Ini bukan Lion Air loh ya, ini aman dari jatuh. PPI Airline ini untuk keamanan jika kita akan masuk suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di mana tempatnya kesehatan karyawan? Ini ada programnya. Nah, di program PPI ada 5 program besar. Salah satunya adalah kewaspadaan isolasi, di mana di dalam kewaspadaan isolasi ini ada 2 lapis. Yang satu kewaspadaan standar, yang kedua adalah kewaspadaan berbasis transmisi. Di dalam kewaspadaan standar sendiri ada 11 item yang salah satunya adalah kesehatan karyawan. Inilah kenapa kita sebelum masuk di fasilitas pelayanan kesehatan, kita harus dapat bekal PPI. Jadi kalau kita tahu prinsip-prinsipnya PPI, aman di kita, aman di pasien, akhirnya kita dapat mewujudkan pasien safety. Nah, kenapa kita membutuhkan perlindungan kesehatan karyawan? Kenapa harus diprogramkan? Karena kita sebagai petugas kesehatan itu merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pelayanan. Lah, agar kita tidak sakit, agar kita bisa produktif, bisa masuk terus tanpa kita harus sakit. Apa yang harus dilakukan? Nah, makanya ada perlindungan kesehatan karyawan. Mungkin kalau di kita di ISKA insya Allah ya ini mulai sudah jalan. Cuman kalau di fasilitas pelayanan lain saya juga kurang tahu. Mungkin ada beberapa yang mahal, terus tidak bisa, jadi tidak bisa memenuhi untuk program kesehatan karyawan. Karena program kesehatan karyawan macam-macam, ada catering, kita jalan-jalan, ada extra fooding dan sebagainya. Ada beberapa misalnya puskesmas dan sebagainya itu, Mbak terlalu mahal, kita tidak bisa. Mahal mana sama kita setelah terjadi pajanan, kita jadi misalnya kena HIV, hepatitis B, seperti yang dikatakan Bu Pur tadi, kita untuk treatment awal hepatitis B setelah pajanan itu minimal 12 juta sekali suntik. Kan lebih mahal. Jadi memang PPI itu mahal, tapi aman. Ya. Nah, ini yang banyak kecelakaan kerja yang banyak terjadi di rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan, ada misalnya ada bahan meledak, kebakaran, radiasi di radiologi, gas-gas anestesi dan lain-lain. Untuk penyakit infeksi bisa TB, ini ada yang baru lagi ada MRSA, SBL dan sebagainya. Nah, tadi di Bogor juga ada undang-undangnya. Ini yang di PPI saya juga punya. Ya. Jadi untuk perundangannya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70.
bahwa pengurus atau perusahaan diwajibkan memberikan kesehatan baik badan, fisik, mental dan sebagainya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tahun 80, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Nah, ini untuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 82, pelayanan kesehatan tenaga kerja yang nomor 13 tahun 2003. Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik fisik maupun mental. Hai. Halo. Hai. Jangan tidur ya, katanya nanti tadi mintanya sama lari, tapi jangan tidur biar paham ya. Nah, ini kejadian yang telah terjadi tahun 2008, 30% virus hepatitis B, yang 3% virus hepatitis C. Ini sudah ada penelitiannya. Biasanya kebanyakan dari pajanan tertusuk jarum. WHO 2002 mengestimasi bahwa 2,5% petugas kesehatan menghadapi pajanan HIV, 40% hepatitis B dan C. Ini di luar negeri. Australia 87% pernah mengalami low back pain. Ini biasanya karena pekerjaan kita sering mengangkat pasien dengan posisi yang salah dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini program kesehatan karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas perlu diadakan program kesehatan karyawan melalui PDCA. Jadi ada rencana, ada tindakannya apa. Nah, kita akan kupas satu-satu. Ini untuk program kesehatan karyawan, plannya kita merencanakan apa yang harus dilakukan. Ada informasi umum tentang kesehatan kerja, leaflet dan sebagainya. Informasi tentang risiko dan bahaya khusus di tempat kerja, ada promkes berkala, meningkatkan kesehatan karyawan dengan kemampuan fisik, serta memberi pengobatan dan perawatan yang sakit karena PAK. Tahu PAK? Halo. Hai. Tahu PAK apa? PAK. Penyakit akibat kerja. Nah, ini untuk kita melakukan program kesehatan karyawan, yang awal kita harus mapping area. Yang harus didulukan area yang risiko. Sing jawab sing ngarep tok to. Peserta bayaran. Halo yang belakang. Risiko tinggi, area mana aja? Isolasi, IGD UK. Kalau yang risiko tinggi harus didulukan apa yang paling akhir? Kenapa kok didulukan? Karena risiko tinggi. Diwolak-walik melek toh. Bulet. Ya, jadi harus di mapping area dulu. Yang kita dahulukan adalah yang risiko tinggi, baru kemudian yang sedang, kemudian yang rendah. Program kesehatan karyawan ada general check up. Untuk area risiko tinggi 1 tahun sekali. Untuk area non risiko tinggi bisa 2 tahun sekali sesuai kebijakan pelayanan kesehatan masing-masing. Ada pelaporan needle stick injury. Wis ngantuk tenan macet iki. Itu Mas. Jadi untuk pelaporan NSI, kebanyakan di tempat kita adalah mahasiswa.
seperti yang dikatakan Pupur tadi, tiap masuk mahasiswa selalu pembekalan tentang PPI. Berarti kenapa? Akar masalahnya kenapa? Kok panggah ketusuk jarum? Iki ngantuk ndak saham. Ya, karena itu yang sering itu teman-teman kita sendiri juga tidak mungkiri ya, di ruangan pun kadang dia itu ikut-ikut mbaknya, masnya, perawat yang ndak patuh. Jadi waktu pasang infus yang sering ya, dia asisten. Setelah itu dia megang jarumnya penflon yang sering itu. Jadi sebenarnya boleh enggak kita memberikan benda tajam ke orang lain untuk pembuangan? Nah, tapi kenapa kok dilakukan? Iya, kilap kok bolak-balik. Nah, yang kedua tentang informasi risiko dan bahaya khusus di tempat kerja. Ini yang paling sering terjadi adalah needle stick injury, paling sering terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa, dokter pun di kita ada. Jadi ini harus dilakukan sesuai dengan SPO dan prinsip yang benar agar kita tidak terkena. Kita pengennya bantu pasien, apalagi mahasiswa kita belajar pengen pinter, pengen kerja, akhirnya setelah praktek di rumah sakit dapat HIV, dapat hepatitis B, mau enggak? Makanya harus dilakukan sesuai dengan SPO ini, praktek menyuntik yang aman, nanti kita praktekkan. Nah ini promosi kesehatan, promkes secara berkala. Ini ada, kalau di fasilitas pelayanan kesehatan harus ada, kalau ada cleaning service-nya kita harus promosi kesehatan, juga harus ada edukasi. Ini ada pelatihan, ada ini ke mahasiswa, sesama petugas. Jadi harus dilakukan secara berkala. Dilakukan secara berkala pun masih aja ada yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsipnya PPI. Nah ini, untuk program keempat, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan kesehatan karyawan dengan kemampuan fisik, antara lain dengan general check up. Jadi kita harus menjadwalkan semua staf, tidak hanya perawat, dilakukan general check up. Ada extra fooding, vaksin hepatitis B, olahraga dan rekreasi. Di fasilitas pelayanan kesehatan mana yang sudah melakukan ini semua? Pak Joko dari rumah sakit mana? Oh Pak Heru. Aku gendah lah karo Pak Heru. Nah ini mestinya harus sudah jalan ini. Di sana sudah jalan Pak. Ada catering, ada extra fooding dan sebagainya. Sudah tapi belum semua. Oh yang depan dulu, Aryo berisiko tinggi dulu. Oh iya. Nah ini kemudian, nah extra fooding di puskesmas pun, di semua pelayanan kesehatan harus wajib extra fooding, terutama untuk area-area berisiko tinggi. Nah ini seperti yang dikatakan Pupur tadi, vaksin hepatitis B dilakukan pada 0 saat ini, kemudian 1 bulan lagi, kemudian 6 bulan lagi. Ini tidak hanya pada yang terpajan, ini yang berkala. Misalnya dengan screeningnya wajib dapat vaksinasi hepatitis harus dilakukan 3 kali. Ini reaksi para perawat jika dilakukan vaksinasi. Di sini ada yang takut suntik enggak? Halo? Hai.
Halo, halo, halo. Ada yang takut suntik enggak? Tapi nak nyontek. Nak nyontek kan enggak sakit ya. Nah, ini mungkin ada yang tahu. Ini para perawat yang disuntik takut ini ya. Nah, ini untuk tata laksana pasca pajanan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan jika kita tertusuk jarum? Ini contoh aja, kita ini sesuai dengan di kita. Misalnya ada guideline lain enggak masalah. Kita yang penting cari amannya. Jadi mencuci bagian yang tertusuk di bawah air tidak boleh dipencet. Lalu dilakukan disinfeksi dan dicuci lagi dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini jika terjadi pada mata, maka harus dibilas dengan air selama 15 menit. Melek sampai 15 menit. Ini menggunakan e-washer. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu e-washer ya. Jadi kalau e-washer yang benar itu bisa nyemprot ke atas. Kalau kita kerannya nyemprot ke kita gini ya. Jadi untuk e-washer bisa kita siasati dengan pakai yang leher angsa itu bisa dinaikkan ke atas. Kalau yang benar-benar pakai e-washer itu memang mahal. Tapi ini di fasilitas pelayanan kesehatan wajib punya. Di Ponorogo sudah ada Pak Heru. Nah, ini jika terkena mulut atau hidung. Apa yang kita lakukan? Segera ludahkan dan kumur-kumur. Sampai mulut bersih selama 1 menit. Jika masuk dalam hidung, hembuskan kuat-kuat. Ini untuk kulit non-intek. Jadi jangan memberikan disinfektan. Tetap diguyur dengan air mengalir, jangan diberikan disinfektan. Jangan menggosok kulit dengan keras, akhirnya nanti tambah luka masuk. Kalau pada kulit yang intek, jadi kulit yang utuh ya, tetap dicuci dengan sabun dan air mengalir, jangan menggosok kulit dengan keras. Nah, ini untuk alur pelaporan. Jadi jika kita tertusuk, kita lapor siapa? Halo? Kita lapor siapa? Kalau ada yang praktek, lapornya ke siapa? Kalau malam kita ke PJ bisa, ya. Kepala ruang. Laporan yang penting laporan ke atasan. Segera lapor ke atasan Karu buat laporan. Siapa yang pernah praktek di SK? Nggak ada ya? Ada yang pernah terpajan ya? Nggak ikut ya yang pernah terpajan? Kalau pernah mesti pernah ke kantornya PPI. Ya, setelah itu dilakukan investigasi, lalu dilakukan perawatan dokter. Dimanapun ada kejadian kita harus lapor ke PPI atau K3, nanti kita ada dokter kesehatan karyawan. Jadi untuk treatment selanjutnya itu pasti ada koordinasi dengan dokter kesehatan karyawan dan itu harus ditentukan di fasilitas pelayanan kesehatan harus ada. Nah, ini tata laksana pasca pajanan untuk langkah pertama jika kita terkena. Kita tidak tahu pasiennya apa. Jadi yang harus dicek. Halo. Cek dulu sumber pajanan ya. Sumber pajanan pasien dicek. Pasiennya ada HIV enggak, ada hepatitis enggak. Misalnya ada, berarti yang terkena harus juga dicek baru dilakukan
treatment. Jika HBsAg positif atau hepatitis B sama. Jika pasiennya hepatitis B, kita yang terkena dilakukan cek laborat. Setelah itu dilakukan treatment. Jika pasiennya atau sumber pajannya negatif, berarti tidak ada treatment, kita cukup laporan aja bahwa terjadi needle stick injury. Ini contoh aja, di situ kan sudah ada. Nanti jenengan mumet tak wajah niki. Ini di situ ada, cuman kalau di fasilitas pelayanan kesehatan itu juga tergantung pada dokter kesehatan karyawannya masing-masing untuk treatment ini. Jadi di grading dan sebagainya, nanti grading yang merah ini harus perlu RCA, penanganan segera dan sebagainya. Ini contoh aja regimen yang harus dilakukan, misalnya statusnya pasiennya HIV apa, ini obatnya, nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini yang namanya family gathering. Pak Joko sudah pernah family gathering? Hari ini family gathering ya. Jadi ini sebenarnya wajib sebagai refreshing petugas kesehatan biar kita sehari-hari lihatnya pasien gawat dan sebagainya, stres. Ya, jadi perlu dilakukan ini. Ini contoh pelaporan insiden. Nah, untuk kompensasi bagi karyawan, laporan infeksi atau kecelakaan yang didapat di rumah sakit atau PAK harus ada kompensasi biaya pengobatan dan rehabilitasi sak marine. Itu sebenarnya wajib. Cuman beberapa fasilitas kesehatan yang lain itu terbentur pada biaya. Sebenarnya tetap bisa, tapi dengan dijadwal. Selesai toh, kita lari. Alhamdulillah. Perlu workshop enggak ya? Awas loh ya, enggak dapat door prize kalau enggak workshop. Sudah dapat. Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik. Program kesehatan karyawan harus dilaksanakan demi meningkatkan produktivitas. Ben petugasnya enggak gampang loro, enggak gampang enggak masuk. Akhirnya yang melayani pasien enggak ada. Meningkatkan kesehatan karyawan antara lain dengan menjadwalkan GCU, memberikan extra fooding, vaksin, olahraga dan family gathering. Bila ada insiden harus dikompensasi dengan biaya pengobatan dan rehabilitasi. Thank you. Sama-sama. Ini yang dapat saya sampaikan, monggo saya kembalikan ke acara. Monggo, gimana? Langsung? Ternyata langsung. Siapa yang mau menemani saya di sini? Cuci tangan. Monggo Pak Joko. Sing rada enom ngono lho. Alhamdulillah. Ada yang berani maju? Ya, monggo. Untuk workshop kali ini kita tentang PPI yang pertama, hand hygiene. Adakah di tempat teman-teman yang hand hygiene-nya masih 7 langkah? Saya soalnya nemui ada yang 7 langkah, tapi ini sudah tidak ada semua ya. Berarti sudah update semua. IPC-nya Pak Heru. Ya, jadi cuci tangan ada berapa langkah? Ada berapa momen? Apa saja? Nah, betul Pak Joko. Door prize. Apa 2 sebelum 3? Apa saja? Apa Mas?
sebelum ke pasien, sebelum melakukan tindakan, sesudah melakukan tindakan, setelah keluar dari ruangan, dan setelah memberikan obat cairan. Bagaimana teman-teman? Kurang. Ayo kok enggak ada suaranya toh? Halo? Bener enggak? Kurang apa Bu Joko? Bu Joko punya es? Kok ya pas toh Pak? Jangan cocok aku. Sebelum tindakan ke pasien, sebelum ke pasien, sebelum tindakan aseptik, sesudah ke pasien, lingkungan pasien, kena cairan pasien. Nah, tepuk tangan untuk Bu Joko. Mbak, nanti kasih door press-nya mana cuci Bu? Tangan dulu, Dari tadi. Cuci tangan dulu. Cuci tangan ada berapa langkah? 6 langkah. Bentar ya Mas ya, sampean nunggu saya di sini. Sampean koleh dhewe, tenang aja. Aku suka sama Bu Joko. Nih. Kok aduh tuh Bu? Berarti sudah paham. Kurang. Sudah. Lagi. Nah. Soalnya akreditasi. Ya, Mbak. Wancane. Pelanggaran nih. Nanti dikasih ya Bu Joko. Pak Joko tadi sudah dapat soalnya. Mas sekarang ini. Ya, saya aman. Jadi untuk 5 momen, 2 sebelum, 3 sesudah. Sebelum iki kok mau nang kabeh tingkat piro sebelum kontak pasien, 2 sebelum melakukan tindakan aseptik, 3 setelah kontak pasien, 4 kleru ya iki mau kleru diulangi. Sebelum kontak pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar darah dan cairan tubuh, 4 setelah kontak, 4 setelah kontak pasien dulu ya, 5 setelah lingkungan pasien. Coba Mas, jenengan cuci tangan kalau di Jember apa Jombang? Oh Jember. Kalau di Jember cuci tangannya gimana nyoba? Oh sama. Coba ya Mas ya. Saya pengen lihat aja. 1, 2, 3, 4. Ya. Tak tungguin dedeknya tuh Pak Joko, bener. Pertama apa dulu? Telapak tangan. Kuncinya apa? Tepung seraci puput ya. Pertama adalah telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela, berarti sela-sela jari. Yang keempat mengunci. Yang kelima putar ibu jari. Yang keenam putar ujung jari ya. Jadi diingat-ingat, tepung, selaci, puput. Momennya 2 sebelum, 3 sesudah. Cuci tangan ada berapa jenis? Ngesrohi mesti. 2 apa yang pertama? Hand wash dan hand scrub. Kalau hand wash pakai sabun dan air mengalir. Waktunya berapa? 40. Kalau dilakukan pada saat penak, tapi aku penak jenengan sing marahi ya. Jadi dilakukan pada saat tangan terlihat kotor. Kapan kita melakukan hand wash? Hand wash itu tanpa
air. Jika tangan tidak terlihat kotor, waktunya berapa? 20 sampai 30 detik, Mas ya. Jadi kalau hand rub 20 sampai 30 detik, kalau hand wash 2 kali lipatnya. Berarti 40 sampai 60. Cuci tangan dibungkus ya, sudah bisa ya? Bungkus. Terus sekarang pakai APD. Siapa yang belum pernah tahu ini? Adik-adik sudah pernah tahu ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ini adalah masker N95. Jadi kita untuk merawat pasien-pasien dengan airborne, TB. Terus apa lagi? Kurang sing jawab toh yo. Dapat door prize-nya, sudah dapat door prize. Nah, kalau tentang APD ini, maskermu biasa tidak ada, Mbak? Masker biasa sudah biasa pakai ya. Nah, ini cara penggunaannya aja. Nina sudah pernah pakai ini? Sudah pernah coba. Ini pertama untuk masker N95 ya. Caranya gimana? Benar masalah? Halo, mau suara nasi iso. Betul, siapa yang bilang betul? Saya, tapi enggak ngacung. Benar enggak? Pegangnya gini. Terus kita tempelkan. Fit test itu kita untuk ngetes ini masker ini pas enggak, terus efektif enggak. Jadi kita harus ngetes ini, enggak boleh ada udara yang keluar saat kita menghembuskan nafas. Setelah kita ini ada kawatnya, ini kita sesuaikan dengan hidung, dipepetkan gitu ya. Itu kita dengan menghembuskan nafas itu tidak ada udara yang keluar lewat sela-sela, itu yang betul. Jadi misalnya masih keluar dari sela-sela, itu berarti ini yang tidak pas. Ini ada ukurannya, ada SML. Jadi kalau memang anaknya mungil ya harus pakai yang kecil sendiri ya. Terus untuk pelepasan, maaf ini tadi tak lepas ya.